Kisah Nabi Ilyasa alaihissalam. Ilyasa alaihissalam merupakan rasul dari kalangan Bani Israel sekaligus berasal dari garis keturunan yang sama dengan Harun, Musa dan Ilyas. Nabi Ilyasa berdakwah usai Nabi Ilyas wafat dan berpegang teguh pada metode Nabi Ilyas ketika berdakwah. Di Al-Quran, Nabi Ilyasa dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 86 dan Ismail, Al-Yasa, Yunus dan Lut. Masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Kisah Nabi Ilyasa tidak terlepas dari Nabi Ilyas, karena ketika Ilyasa masih muda beliau kerap mengikuti kemanapun Nabi Ilyas berdakwah. Nabi Ilyas sudah menganggap Ilyasa sebagai putranya sendiri hingga berbagai rintangan dirasakan oleh keduanya ketika mensiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun, mengenai kelahiran Nabi Ilyasa tidak banyak sumber yang menceritakannya. Namun, Nabi Ilyasa diketahui lahir dari keluarga sederhana. Nabi Ilyasa sempat menderita sakit keras dan hanya ditemani oleh sang ibu yang terus berusaha untuk kesembuhannya. Badannya kurus kering karena penyakit yang dideritanya. Sepanjang hari, Nabi Ilyasa hanya terbujur lemah di kasur. Sang ibu bahkan hampir putus asa karena putranya tak kunjung sembuh, namun Ilyasa tetap tabah dan percaya dirinya bisa sembuh dari penyakit yang dideritanya. Nama Ilyasa disebut dalam kisah Ilyas saat beliau dikejar oleh kaumnya dan bersembunyi di rumah Ilyasa. Kemungkinan besar, Ilyasa tinggal di sekitar lembah sungai Yordania. Saat Nabi Ilyas bersembunyi di rumah Ilyasa, usia Nabi Ilyasa masih sangat belia dan menderita sakit. Atas izin Allah, Nabi Ilyas membantu menyembuhkan penyakit Nabi Ilyasa hingga akhirnya beliau terus mendampingi Ilyas dalam berdakwah. Wafatnya Nabi Ilyasa ketika dirinya berpindah dari Damaskus ke Palestina dan menetap di sana. Saat usianya menginjak 90 tahun, Nabi Ilyasa wafat dan dikuburkan di Palestina. Nabi Ilyasa membimbing kaum Bani Israel dengan baik hingga mereka hidup damai dan taat kepada Allah. Sayangnya, ketika beliau wafat, kaum tersebut kembali ke kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian mengutus nabi-nabi lainnya untuk memperingatkan mereka, sayangnya mereka tidak mengindahkan ajakan tersebut. Kaum Bani Israel banyak melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran, akhirnya Allah mencabut rezeki, nikmat, hingga kesenangan mereka.